Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Kartika. Saya dari Prodi PPSI Universitas PGRI Madiun. Selamat siang kawan-kawan, bagaimana kabarnya? Semoga semua diberi keberkahan, diberi keselamatan di dunia maupun akhirat. Salam sejahtera kepada kita semua yang telah berkumpul di tempat ini. Dan tak lupa saya memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah pada saat ini saya bisa di sini untuk memberikan pematerian. Teman-teman yang berbahagia, marilah kita menjaga kondisi kita, kesehatan kita, aktivitas kita di luar maupun di dalam. Karena saat ini Indonesia telah diserang wabah virus corona atau COVID-19. Dari hal itu, di sini saya akan memaparkan tentang virus corona dan cara pencegahannya. Dan materi inti saya tentang hand sanitizer. Hand sanitizer itu apa sih dan bagaimana cara menggunakan? Teman-teman yang berbahagia, yang pertama saya akan membahas tentang virus corona itu apa sih? Virus corona adalah keluarga besar dari virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan maupun manusia. Tetapi pada dasarnya virus corona itu menyerang pada manusia dan bisa disembuhkan. Hanya saja orang yang mati terkena virus corona karena dia tidak bisa menjaga imun tubuh, stamina tubuh, kadang-kadang ketakutan dan kemanikan. Maka dari itu kita harus menjaga stamina tubuh melalui yang pertama mengkonsumsi makan-makanan yang bergizi, mengkonsumsi vitamin C, dan sering-sering berjemur di terik matahari pada waktu jam 8-9 siang karena itu bagus. Selanjutnya mencuci tangan dengan benar secara teratur menggunakan air dan sabun dan handuk berbasis alkohol. Ketika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan bagian dalam, bukan dengan telapak tangan ini. Hindari kontak langsung dengan orang lain atau yang berpendidikan di tempat umum jauh di luar kota terutama. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut segitiga wajah. Gunakan masker dengan benar hingga menutupi mulut dan hidung ketika Anda sakit atau saat berada di tempat umum. Buang tisu dan masker yang sudah digunakan ke tempat sampah yang benar. Atau alangkah lebih baiknya digunting, disobek, atau dirobek lalu dibuang, karena bisa saja jika tidak dirobek atau tidak dibuang nanti bisa dicuci dan dipakai orang lain. Selanjutnya hindari kerumunan, yaitu hindari daerah yang sangat ramai seperti pasar, mal, supermarket. Selanjutnya dari hal itu mungkin sangat kurang ya jika hanya di mal, pasar, supermarket, seperti halnya dengan taman atau tempat-tempat wisata yang mungkin bisa dikunjungi oleh seseorang atau orang yang berada di luar kota. Dan dari hal itu, kunjungan di taman atau wisata-wisata bisa saja menularkan berbagai penyakit kepada orang lain. Mulailah beraktivitas dari rumah seperti halnya kegiatan belajar dan kerja. Dalam kegiatan itu sudah difasilitasi oleh sekolah maupun kantor. Kan sekarang banyak yang memfasilitasi seperti memberikan paketan kepada peserta didik, kepada mahasiswa. Dan kantor juga gitu, dia sudah memfasilitasi adanya kuota internet juga sama. Karena dengan hal itu bisa memutuskan rantai penyebaran virus corona di Indonesia. Melakukan sholat dari rumah, seperti halnya jika seseorang sudah terbiasa sholat berjamaah, alangkah lebih baiknya sholat dari rumah. Ya, memang sholat berjamaah itu pahalanya lebih besar daripada sholat di rumah. Karena dalam sholat berjamaah, kita mungkin berjabat tangan, bisa lebih dekat-dekatan dengan orang lain, dan itu bisa menularkan virus corona ke orang lain yang imun tubuhnya tidak kuat atau mungkin dia sudah usia lanjut, itu mungkin terlalu renta atau terlalu tidak kuat untuk menahan penyakit itu. Pembahasan di atas saya akan membahas topik tentang alat pelindung COVID-19 yaitu hand sanitizer. Hand sanitizer adalah cairan gel dan umumnya digunakan untuk mengurangi infeksi pada tangan. Hand sanitizer hadir menjadi produk yang efektif dan efisien sebagai alternatif menjaga kebersihan dan kesehatan tangan. Di sisi lain, sejak pandemi corona, hand sanitizer menjadi barang langka karena pembeli yang masih dari masyarakat Indonesia. Dan dari hal tersebut,
masyarakat Indonesia lebih berbondong-bondong membeli hand sanitizer untuk menjaga kulit tangan. Dan dari itu masyarakat Indonesia tidak hanya beli 1, 2, dan 3, kadang-kadang beli satu paket seperti satu dros atau banyak gitu ya. Lalu hand sanitizer mampu disimpan bertahun-tahun jika ditempatkan di suhu ruangan yang stabil atau tidak terlalu panas. Hand sanitizer tidak memiliki tanggal kadaluarsa, akan tetapi produsen hand sanitizer perlu mencantumkan tanggal kadaluarsanya. Hand sanitizer awet karena memiliki kandungan alkohol di dalamnya. Agar hand sanitizer tetap awet, perlu diingat bahwa alkohol mudah menguap. Jadi, kalau hand sanitizer tersebut tidak menguap, alkoholnya tidak menguap, itu mungkin sudah nggak kadaluarsa sih, cuma tidak layak dipakai. Selanjutnya saya akan membahas cara menggunakan hand sanitizer. Yang pertama, tuangkan produk secukupnya sehingga dapat digunakan secara merata di permukaan tangan. Selanjutnya, ratakan produk dengan kedua telapak tangan. Selanjutnya, gosok punggung dan sela-sela tangan kiri dan tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Selanjutnya, gosok kedua telapak dan sela-sela jari. Selanjutnya, posisikan jari-jari dalam jari kedua tangan sehingga saling mengunci kan gini. Selanjutnya, gosok ibu jari kiri secara berputar dan genggam tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Gosok ujung jari-jari tangan kanan di telapak tangan kiri dengan gerakan memutar dan lakukan sebaliknya. Maka tangan Anda sudah bersih dan sudah bisa beraktivitas kembali. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang manfaat hand sanitizer. Yang pertama, bisa menjaga kebersihan dan menjaga bakteri masuk ke dalam kulit melalui tangan maupun lain-lain. Selanjutnya, dapat digunakan untuk benda lain. Selain digunakan pada tangan, hand sanitizer juga bisa diaplikasikan untuk benda-benda mati yang ada di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Fleksibel saat dibawa bepergian. Hand sanitizer biasanya dikemas dalam bentuk gel atau spray. Dari hal itu, ukuran botolnya sangat mini sehingga dapat dengan mudah dibawa di dalam tas kapanpun di mana saja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari hal tersebut. Apabila Anda merasa meriang atau terutama jika Anda merasa demam, batuk, dan sulit bernapas, selalu pantau perkembangan penyakit COVID-19 dari sumber akurat dan resmi. Karena dengan penanganan sumber yang akurat dan resmi bisa dicegah terkena positif virus corona. Dari berbagai pencegahan tersebut, hendaklah berbuat hal yang positif, teman-teman. Karena mencegah lebih baik daripada kita terlanjur dan akhirnya mengobati yang sangat sulit. Kan sudah diterangkan bahwa virus corona itu sangat sulit disembuhkan. Teman-teman, karena kesehatan adalah nomor 1, jangan sampai kalian terkena virus corona. Karena wabah itu dikatakan sembuh, namun kesehatan kita masih terganggu karena mengkonsumsi obat-obatan yang sangat terlarang atau berdosis tinggi, bukan terlarang tapi berdosis tinggi, dan itu tidak baik untuk manusia. Teman-teman, sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf ya. Apabila ada kesalahan mohon dimaklumi karena saya juga belum bisa memberikan yang terbaik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.